إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد القلوب ودوائها ومرشد الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقدر الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd, wa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini insyaallah kita akan kisahkan tentang bagaimana keutamaan puasa. Dihikayatkan daripada Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu min akabiri tabi'in, daripada pembesar tabi'in. Beliau mengatakan, aku pernah tinggal di Mekah 3 tahun. Kemudian tatkala aku tinggal di Mekah, aku sering beribadah di Masjidil Haram, dan aku setiap ke Masjidil Haram melihat setiap hari seorang yang datang pada waktu zuhur, kemudian dia tawaf, karena tahiyatul masjidnya di Baitillahil Haram, di Masjidil Haram adalah tawaf. Jadi dia datang ke masjid, kemudian dia tawaf 7 kali, kemudian melakukan sholat zuhur. Setelah melakukan sholat zuhur, kemudian dia salam, kemudian langsung pulang. Pasti tatkala dia pulang itu melewati aku dan selalu mengucap salam untukku. Assalamualaikum ya Syekh. Dijawab oleh Sufyan Ats-Tsauri, demikian. Setiap hari demikian dia lakukan sampai tertanam di hati Sufyan Ats-Tsauri ini kecintaan kepada beliau. Kadang beliau tidak hadir, Sufyan Ats-Tsauri rindu kepada beliau, sehingga terjalin hubungan persahabatan antara Sufyan Ats-Tsauri dengan orang tersebut. Kemudian setelah itu Sufyan Ats-Tsauri sering mengunjungi beliau di rumahnya. Suatu hari tatkala Sufyan Ats-Tsauri mengunjungi beliau dalam keadaan sakit keras. Sampai dia katakan, orang ini mengatakan kepada Sufyan Ats-Tsauri, wahai Sufyan, apabila aku mati, tolong mandikan aku, kemudian salatilah aku dan kuburlah aku, dan jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku pada malam pertama aku dikubur, kata orang tua tersebut. Kemudian walakkini tauhid inda su'ali munkar wa nakir, dan talkinkan aku, tuntunlah aku dengan kalimat tahlil tatkala aku menghadap atau ditanyai oleh munkar dan nakir. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri menyanggupi permintaan orang tua tersebut. Kemudian setelah beberapa waktu, orang itu meninggal, dan aku, kata Sufyan Ats-Tsauri, melakukan apa yang diwasiatkan kepada aku. Mandikan dia, aku kafani dia, kemudian aku sholatkan dia, dan aku kuburkan dia. Dan malam itu aku tidak meninggalkan dia di kuburannya sendiri. Aku duduk di atas kuburannya, aku duduk di samping kuburannya, kemudian aku menalkinkan beliau, kemudian aku tertidur karena aku merasa capek dan aku lelah, kemudian aku tertidur. Setelah itu apa yang terjadi? Sufyan Ats-Tsauri bermimpi beliau mendengar suara yang tidak ada wujudnya, dan mengatakan, wahai Sufyan,
Tidak usah engkau menjaga kubur orang tersebut. Tidak usah kamu menalkinkan orang itu. Aku yang menyenangkan dia. Aku yang menemani dia. Aku yang menalkinkan dia. Kemudian ditanya oleh Sufyan Ats-Tsauri, dengan apa engkau menjaganya? Dengan apa engkau menalkinnya? Dengan apa engkau menghiburnya? Dikatakan dengan puasa Ramadan yang selama ini dia lakukan dan puasa 6 hari Syawal setelah dia melakukan puasa Ramadan. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri terbangun daripada tidurnya, kemudian dia berwudu, kemudian melakukan sholat, kemudian tidur lagi. Tatkala tidur lagi, apa yang terjadi? Dia sama bermimpi dengan apa yang dia mimpikan pertama kali, sampai terjadi hal tersebut 3 kali. Kemudian dia menyadari bahwasanya itu bukan suara sembarangan, itu adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang betul-betul nyata, dan itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang berpuasa Ramadan dan juga melakukan puasa pada 6 hari Syawal secara berturut-turut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mengamalkan puasa Ramadan dengan sempurna dan juga mengikuti puasa Syawal ya 6 hari lamanya setelah kita melakukan puasa di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.